Nah, awal mula permasalahan error 20 ini sehingga keluar error 0020 ini adalah, kawan, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur kalian, dilancarkan rezeki kalian, begitupun juga usaha kalian. Buat kalian, buat teman-teman yang saat ini masih terganggu kesehatannya, mudah-mudahan segera pulih kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, buat kalian sebelum kita lanjut ke pembahasan masalah cara mengatasi error 20, baik itu di mesin 6000 ataupun mesin 6570. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu kalian yang baru berkunjung ke channel ini untuk menekan tombol subscribe, saya hitung sampai 3 juta. 1, 2, 3 juta. Thank you buat kalian. Kalian the best, kalian the gokil, kalian the pack. Oke, teman-teman. Saya serius sekali nih kawan. Saya sampai didengar tetangga ini. Oke. Nah, cara mengatasi error ini saya sudah tulis teksnya kawannya, supaya nggak terlalu, saya ada poin-poin yang harus saya catat supaya tidak terlalu panjang bacot kesana kemari pembicaraan saya. Nanti banyak orang ngomel-ngomel. Oke. Cara mengatasi error E020 pada mesin fotokopi. Nah, awal mula permasalahan error 20 ini sehingga keluar error 0020 ini adalah, kawan, karena apa? Karena sensor di developing itu mendeteksi bahwa itu tidak ada tinta, sehingga mengeluarkan error 20, kawan. Ingat, awal mulanya mengeluarkan kedua error 20 itu karena di developing itu bisa tintanya kosong atau sensornya tidak mendeteksi bahwa ada tinta. Oke, awal mulanya kawannya. Atau, nah ini mula-mula ini bang. Atau si motor hopper itu sudah tidak ada perintah untuk melempar motor hopper yang ada di developer ya, atau yang ada di tabung tintanya itu tidak mengirim ke developing, sehingga sensor yang ada di developing itu mengeluarkan kode error 20 di layar mesin kalian. Nah, oke kawan, yang kedua, apa fungsi motor hopper? Motor hopper itu adalah sebagai pengantar tinta yang ada di box toner itu ke developing. Oke. Nah, kalau kalian seumpama punya mesin 6000 atau generasi 6000 itu menggunakan 2 hopper. Oke, 2 hopper, 2 motor hopper. Satu itu bagian pengaduk supaya tidak terjadi gumpalan di limbah, bukan di limbah, di box toner itu yang satu pengaduk. Kemudian kedua itu pengantar, pelempar ke developing, pemutar ulir box toner itu supaya turun ke developing. Oke, nah selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan teman-teman atau langkah-langkah yang harus teman-teman coba di mesin teman-teman adalah, pertama, cek tinta di developingnya kawan. Pastikan di developing, di dalam developingnya itu ada atau tidak ada tintanya. Oke, itu yang pertama. Kedua,
cek motor hoppernya. Oke, cek motor hopper. Bisa saja di dalam gear-gear motor hopper itu terjadi gumpalan-gumpalan tinta, atau di box tonernya itu sudah ada tinta yang membeku. Itu kalian periksa dulu. Oke, setelah teman-teman sudah periksa motor hoppernya, nah, dan mesin, ya, dan kalian sudah mengecek ternyata tinta di developing itu katakanlah ada dan tetap mengeluarkan kode error 20. Di sini saya akan jawab tuntas ini Bang ya, sampai supaya teman-teman lagi yang mengalami masalah error 20 ini tidak ada lagi apa lagi ya, supaya nggak pusing lah. Itulah intinya kawannya. Nah, pastikan untuk cara mengatasinya, untuk cara mengetahuinya apakah sensornya bermasalah yang di developing atau masalah sensor yang ada di motor hoppernya. Nah, untuk membuktikan salah satu sensor yang bermasalah, coba teman-teman cabut, kalau mesin 6000 ya, mesin 6000 caranya, generasinya 6000 ya, cabut soket yang ada di developing. Kalau ini kondisi ada tintanya ya di developingnya, cabut soketnya, kalian on kan. Kalau kalau sensor bagian dalam itu bermasalah, seharusnya dia error. Seharusnya dia error Bang ya. Itu yang pertama. Kemudian kedua, cara mengetahui motor hopper yang pelempar ke developing itu bagus atau tidak, gampang sekali kawan. Kalian buka pintu depan mesin, kalian buka pintu depan, kemudian kalian tusuk switchnya, atau kalian bisa menggunakan tangan, atau kalian bisa menggunakan obeng plat, switch pintu depannya itu. Kemudian kalian install toner. Kalian lihat, tengok, intip, itu kelihatan dari bawah motor hoppernya. Kalian bisa lihat gearnya, dia berputar atau tidak. Oke, kalau kalian sudah install toner dan itu tidak bergerak, motor hoppernya tidak melempar, bisa dipastikan ada masalah di motor hoppernya. Apa yang biasa bermasalah di situ? Di dalam motor itu, di dinamonya itu kawan, itu kan ada macam stand gear hoppernya itu biasanya bisa sudah haus, jadi nggak nempel ya, nggak nempel, otomatis nggak tersentuh, nggak ada tegangan yang masuk, otomatis dia tidak bekerja. Atau apalagi itu, atau gearnya itu sudah haus ya, sudah haus, bisa juga itu bermasalah kawan, tidak dia melempar sehingga tinta yang di developing itu kosong dan memberikan laporan di layar mesin kalian mengeluarkan error 020 itu. Oke, bagaimana Bang ketika itu bagus, motornya bagus ya, motornya bagus, kalian bisa cek sendiri atau kalian sudah lepas, bagus. Kalau kalian punya avometer yang manual, itu bisa kalian ukur, itu berputar dia Bang. Kalau yang manual, kalau yang digital saya nggak tahu juga Bang ya. Nah, kalau teman-teman sudah mencobanya dan melihatnya bahwa motor hoppernya itu bagus, bisa dipastikan antara dua sensor yang bermasalah. Bisa sensor yang di developing. Bagaimana caranya kalau untuk membuktikan sensor di developingnya bermasalah? Gampang sekali kawan. Kalian bisa dites di mesin lain, di mesin lain. Kalau kalian punya dua mesin, ya, kalian ngetes apakah dia bekerja atau tidak. Atau kedua, bisa saja di developing itu terjadi gumpalan yang sudah mengeras atau alias membatu tinta di dalam developingnya sehingga berat mutar ya, atau di gear-gear developingnya kawannya. Kalian perlu cek itu. Nah, di beberapa komentar, ya, silakan, oke,
Nah, di beberapa komentar ada juga yang bertanya. Yang bertanya seperti ini, Bang. Pertanyaannya mungkin yang pernah sudah di servis lah ceritanya era 20 ini. Abang Dira, mungkinkah ada masalah atau ada hubungannya dengan DC kontrolnya? Jawaban simpelnya mungkin saja. Oke, tapi sejauh ini pengalaman saya pribadi mengalami error 20 itu sama sekali tidak pernah saya terjadi namanya kerusakan di DC control atau jenis elektroniknya, melainkan bisa sensornya, bisa motor hoppernya, itu saja. Itu khusus generasi 6000. Bagaimana Bang dengan generasi 6570? Oke, kita stop sampai di situ dulu Bang ya untuk generasi 6000. Kalau 6570, dengar kawan ya, biasanya generasi IR6570 itu di box toner yang kedua, bukan yang di ketriknya ya, tapi di box tonernya ya. Yang kedua biasanya itu mengeras, sempat mengeras di situ sehingga tidak lagi bekerja. Jadi kayak ngambek gitu kawannya, logika ceritanya kayak ngambek sehingga pada biar di install toner itu nggak bekerja, tidak bekerja sama sekali Bang. Nah, bagaimana caranya mengatasi kalau jenis generasi IR6570 atau kalian punya IRA, baik yang mesin besarnya maupun yang mesin kecilnya, speed kecilnya, kalian harus kuras, oke? Kalian kuraslah di box kertasnya itu, di box tonernya itu abangnya, kalian kuras, jangan sampai betul ada terjadi gumpalan tinta. Gung, mana korekmu, Gung? Ada gumpalan tinta di box toner setelah ketrik. Jadi, kalau untuk generasi 6570 itu kawan, ada ketrik, ada box toner. Jadi, dari ketrik itu, atau tabung tinta itu, dia oper dulu ke box toner yang kedua. Nah, jadi box toner yang kedua inilah yang nantinya motor hopper akan melempar ke developing. Seperti itu Bang ya. Oke. Nah, untuk generasi 6570 ini sepanjang ini dan sejauh ini saya servis itu terkadang kalau dia tidak mengoper ke developing atau dia mengeluarkan error 20 itu biasa terjadi di soketnya itu salah satunya putus. Sehingga mengeluarkan error 20. Biasanya itu putus Bang. Bagaimana kalau putus? Kalian potong sedikit, kalian tancap lagi. Jadi Bang. Atau teman-teman carikan sambungan untuk soketnya. Nah, kalau saya biasanya itu saya modif karena ketika satu kali putus itu akan rawan putus untuk ke berikutnya. Makanya lebih baik diganti pakai sambungan kabel yang memang yang kuat ya, yang masih kuat lah. Mungkin seperti itu abangku. Oke. Mudah-mudahan videonya bermanfaat buat kalian, buat teman-teman khususnya para pengguna mesin-mesin fotokopi baik Canon ataupun IRA ya, dimanapun saja berada. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, kalian bolehlah, janganlah malas-malas untuk menekan tombol like-nya. Dan wajib kalian subscribe Bang ya. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang. Dan pastinya Dira Yuris tetap lebih semangat lagi untuk berbagi, nge-share pengalaman dalam dunia mesin fotokopi. The next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.